Kami akan mempresentasikan hasil dari paper kami, yaitu Haider Wagir dan Petrus Laksana Prasetyo dengan judul Nilai Penjualan Langsung Perusahaan dan Terkaitannya dengan Nilai Liabilitas, Nilai Ekonomi Langsung, dan Jumlah Total Karyawan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan. Selanjutnya, konten yang terdapat dalam presentasi kami yaitu pertama pendahuluan, kedua metode dan model, ketiga literatur, keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima itu kesimpulan. Selanjutnya, mengenai pendahuluan, melalui pelaporan keberlanjutan, perusahaan mengkomunikasikan kinerja dan dampaknya terhadap berbagai isu keberlanjutan, termasuk parameter lingkungan, sosial, dan tata kelola. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk lebih terbuka tentang risiko dan peluang yang mereka hadapi, dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pemangku kepentingan tentang kinerja di lapangan. Penulisan laporan melibatkan pengembangan dan komunikasi hubungan antara pembangun berkelanjutan dan bisnis dengan mengumpulkan informasi dan memperbarui secara teratur. Selanjutnya mengenai metode dan model, model yang kami gunakan tiap tahunnya sama dari tahun 2020 dengan 2021 dengan X1-nya yaitu nilai perkiraan liabilitas, X2-nya nilai ekonomi langsung, dan X3-nya jumlah total karyawan. Serta Y-nya itu ialah penjualan bersih. Untuk deskripsi dari datanya sendiri, yaitu dalam paper ini kami menggunakan penjualan bersih untuk organisasi sektor swasta atau pendapatan bersih untuk organisasi sektor publik sebagai variabelnya. Data yang kami gunakan berasal dari Sustainable Report dan kami menggunakan datanya dari tahun 2020 sampai 2022. Selanjutnya, variabel independen yang kami gunakan yaitu nilai perkiraan liabilitas, lalu nilai ekonomi langsung, dan jumlah total karyawan dari tahun 2020 dan 2022. Dan data ini berasal dari 65 sampel perusahaan. Selanjutnya mengenai literatur sendiri, yang pertama, kinerja dari perusahaan dapat dilihat melalui laporan keuangan yang disajikan secara beraturan pada setiap periode akuntansinya mengenai operasional perusahaan dan posisi keuangan perusahaan yang diperoleh dari laporan keuangannya. Tentunya para investor akan menanamkan investasinya kepada perusahaan yang memiliki laba tinggi, menurut Balkis tahun 2021. Lalu, liabilitas didefinisikan sebagai kewajiban yang mewakili klaim terhadap aset bisnis yang berada dalam prioritas pembayaran menurut Helfert 2000-17. Lalu, menurut Snell and Bohlender 2012, sumber daya manusia manajemen atau SDM adalah proses pengelolaan sumber daya manusia untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Selanjutnya, teori aliran dengan jelas menjelaskan hubungan antara keseimbangan kehidupan kerja dan kinerja karyawan. Teori tersebut mengasumsikan bahwa individu mentransmisikan kepada orang lain nilai perasaan, sikap, keterampilan, dan perilaku yang telah mereka bangun di wilayah kehidupan mereka. Menurut Piotr Trukowski tahun 1979, Belsky, Perijensky, dan Crowther 1985, lalu Powell and Greenhouse tahun 2010, lalu Luxempriya dan Krishna tahun 2016. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan, pada tiap tahun untuk tahun 2020, 2021, 2022 mendapatkan hasil yang sama dan signifikan. Lalu hasil ini kami dapat karena menggunakan model yang sama, di mana liabilitas tidak mempengaruhi pendapatan secara nilai penjualan langsung. Setelah itu, nilai ekonomi langsung yang dihasilkan oleh perusahaan berdampak langsung terhadap penjualan langsung. Di sini kami menemukan bahwa untuk tahun 2021 kami menduga akan terjadi penurunan, dan di sini data dari apa yang kami dapatkan sesuai dengan dugaan kami, di mana pada tahun 2021 mengalami penurunan yang disebabkan oleh adanya pandemi. Setelah itu, untuk jumlah total karyawan, kami menduga bahwa pada tahun 2021 akan menjadi turun besar-besaran. Namun di sini pada tahun 2022 menjadi lebih besar daripada tahun 2021. Mungkin hasil ini terjadi karena adanya pengurangan jumlah total karyawan dan pengefisiensian menggunakan tenaga mesin dan tenaga teknologi yang terbarukan. Untuk kesimpulan, pada seluruh variabel yang kami gunakan merupakan variabel-variabel yang saling berkaitan, di mana antar variabel mempunyai kegunaan dan fungsinya. Seluruh kegunaan itu dijadikan satu dalam penelitian ini yang didasarkan pada teori-teori yang ada untuk melihat apakah baik secara segi data maupun kondisi nyata, data ini dapat divalidasi kebenarannya. Dari hasil yang didapat pada penelitian ini menjawab seluruh pertanyaan dan sesuai dugaan, di mana variabel nilai penjualan langsung akan berhubungan dengan nilai liabilitas, nilai ekonomi langsung, dan jumlah total karyawan pada setiap tahun pun sesuai dugaan kami, di mana tahun 2021 menjadi kondisi di mana akan turun.
Setelah itu, penurunan hasil karena adanya masalah kondisi nyata, yaitu pandemi. Jadi untuk keseluruhan, penelitian kami dugaan sesuai dengan apa yang kami harapkan. Sekian Sekian presentasi presentasi dari dari kami. kami. Kami ucapkan Terima terima kasih. kasih.